Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Tantangan dari bisnis makanan ini apa sih Teh sebetulnya? Iya sih paling kayak kita gimana caranya harus mempertahankan kualitas kan gitu kan. Kan ya brand-brand lain kan pasti bermunculan kan gitu. Terus sama ya sekarang tuh apa ya lebih ke ngikutin ini sih kan karena target market kita kan mahasiswa gitu kan lebih ngikutin ke maunya mahasiswa nih gitu kan kayak sekarang kan lagi ininya Instagram terus apa TikTok yang gitu-gitu kan. Jadi ngikutin nih maunya pasar kan ke situ gitu. Jadi bikin tempatnya yang jadi nyaman gitu buat orang selain harga Hmm, murah kan ya gitu kan. Jadi dibikin tempatnya nyaman biar orang mau datang. Tapi kan kalau sekarang nggak boleh ya. iya iya Jadi iya. Pandemi gini gimana nih Teh? Apa omset masih aman? terjun bebas. Terus bebas ya. Tapi waktu kemarin awal-awal pas tahun kemarin mah masih jadi bagus ya Teh pas tahun kemarin. Ya masih masih bagus sih teh kalau waktu kemarin. Pas sekarang aja pas PPKM gitu. Padahal Cuman sebetulnya masih bisa pakai GoFood ya Teh ya. iya, tapi tetap aja sih teh. Nah, kalau kita kan karena ciri khas kita kan pakai hot plate gitu kan, makannya di atas hot plate. Oh, iya iya Tetap iya. aja Jadi, rasanya beda sih kalau di GoFood makan. Gitu. gitu. Cara untuk mengatasi pandemi ini, apakah ada inovasi baru atau apa gitu Teh? Udah hampir selama PPKM ini teh kita selalu tiap hari ada diskon teh. Oh gitu. Tiap hari diskon ya ganti-gantian aja menunya diskon gitu. Kalau di Oh, ada untungnya enggak? Ya yang penting mah jalan. barang keluar terus Iya iya. karyawan kita nggak diem gitu kan ya teh nggak Iya ada iya. yang libur gitu soalnya alhamdulillah selama ppkm ini kita nggak mau mecat karyawan satupun gitu dia pokoknya kira gimana eh, biar bisa tetap bertahan Iya iya itu. iya. Teta ini kan ngejalanin bisnis bareng sama suami ya. Gimana? Ada tipsnya nggak biar tetap kompak gitu? Selalu kompak. Ya tetap kompak sebenarnya eh, kalau bagian yang ini lebih banyak ke suami sih teh yang di belakang layar aja bagian yang apa ya istilahnya teknisnya tuh udah dipegang sama suami sih gitu jadi ya udah saya nurut aja sama suami paling kalau Oh misalnya gitu. uh, ada yang ini minta pendapat ke saya ini gimana gitu sekarang sih udah suami Hmm. full sih yang megang saya bagian Hmm. dewan penasihat aja teh. Teh Hana, boleh ceritain nggak ujian terbesar untuk si keranjang tuh apa? Terus cara bangkit laginya tuh gimana? Gitu teh paling waktu pas tahun 2018 tuh teh jadi Mm-mm. 2018 tuh pas kita udah mau kan kontrak pertama 5 tahun pertama udah tuh ya habis udah gitu pas waktu mau masuk kontrak 5 tahun kedua kita udah kontraknya udah ada terus kontraknya itu kan sama orang tua yang punya tempatnya gitu baru setahun ngejalanin kan kita udah renov habis-habisan tuh terus baru setahun ngejalanin kontrak yang kedua di 5 tahun kedua qadarullah ibunya itu meninggal terus Hmm. si apa anak-anaknya nih yang jadi waris tuh tiba-tiba kayak mutusin udah saya nggak mau lagi gitu tempatnya nggak mau dikontrak lagi terus mau dijual Oh. sama anak-anaknya gitu kan terus tuh terus kata kita tuh oh ya udah oke,
kita mau gitu kan ya ngebeli, tapi tolong kasih tenggat waktu gitu, jangan cash gitu kan, jangan cash keras langsung gitu, dikasih tenggat waktu. Terus tuh kata yang punyanya itu, kata anak itu nggak boleh, katanya. Pokoknya kita maunya dikasih waktu itu tuh cuman sebulan kan buat ngelunasin gitu kan. Nah gitu, nggak bisa lah ini gimana. Sudah kebingungan kan. Ya udah, kalau kata dia tuh ya cari tempat yang lain aja gitu kan. Terus kita cuma dikasih waktu seminggu pas saat itu tuh. Udah bingung kan, aduh ini gimana ya. Terus alhamdulillahnya nggak jauh dari tempat yang lama tuh ada tempat yang dikontrakan juga kan. Terus akhirnya kita dalam seminggu itu tuh pindah hijrah tuh dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Cuman dalam waktu seminggu gitu, kerjanya kebut banget. Udah gitu kita juga kayak kan yang zaman dulu di 5 tahun pertama tuh kayak manajemennya tuh masih kayak sebenarnya masih kayak kaki lima sih Teh, waktu di yang di tempat lama tuh. Jadi cuman kayak pindah tempat aja gitu, tapi kayak manajemennya masih sama persis kayak di kaki lima gitu. Waktu itu tuh kita masih ngasihin sendiri gitu. Takut kan kalau uangnya dibawa karyawan gitu. Waktu itu. Terus pas pindah jadi kayak momentum gitu kan. Oh yaudah, kita manajemennya harus baru nih. Terus kita sounding kan ke karyawan kita. Ya pokoknya kita pengen jadi rapih nih manajemennya, mau nggak gini-gini, diajak gitu kan. Dari karyawannya tuh setengahnya ada yang nggak mau kan, kayak nggak mau terikat ada peraturan gitu kan. Terus akhirnya banyak yang mengundurkan diri tuh, tapi alhamdulillah yang ininya masih ada gitu kan. Udah gitu dibikin manajemen, terus kayak buat karyawan tuh kayak kita nge-hire ada pihak ketiga buat manajemen karyawan gitu, HRD gitu Teh. Jadi si karyawannya lebih inilah Lebih berkualitas mungkin dia disaringnya. lebih gitu. Walaupun sebenarnya kita kan si nge-hire tuh kan yang masih SMA gitu kan, malah supervisor kita kan ini kan tingkat pendidikannya nggak terlalu tinggi gitu kan, tapi dengan kita treatment dari kita gitu ternyata bisa gitu. Terus ya alhamdulillah sih pas merubah manajemen itu tuh jadi lebih rapi, terus kita tuh hati tuh kayak jadi lebih tenang gitu Teh. Kalau dulu kan kita ngasihin sendiri gitu kan, pas sekarang tuh ya udah kita udah punya sistem nih kayak gini nih gitu kan, kayak kayak pakai si kasir itu kan kayak pakai POS gitu kan. Udah gitu ya udah kita udah punya sistem kayak gini, karyawannya begini, udah kita kasih aturan. Ya sisanya ya gimana Allah lah gitu lah. Pokoknya ada karyawan yang ini pokoknya udah lebih kayak lebih percaya gitu. Maksudnya ya udah gitu sih Teh. Pas itu di momen itu 2018 kasih Allah kasih jalan. Iya, jadi memang pindah hijrah sekaligus memperbaiki sistem gitu ya Teh ya. Dan sekarang sejauh ini gimana? Lebih tenang dan mungkin lebih sedikit kerjaan kita ya Teh, lebih praktis. Jadi kita cuma tinggal ngontrol-ngontrol gitu ya Teh. Jadi nggak terlalu kita sering harus langsung memantau terus-terusan gitu ya. Iya sih, jadi lebih ya tenangnya juga, tapi jadi ya maksudnya ya kan kita udah ngasih yang ini gitu, maksudnya si karyawan juga kan udah istilahnya nggak udah dikasih peraturan, udah dikasih ini gitu kan, sisanya ya udah gimana Allah aja deh, lebih tenangnya ke situ sih gitu kan. Kalau dulu kan orang bisa curang mungkin karena kitanya nggak ada aturan kan, nggak ada ini yang jelas gitu kan, jadi mungkin ada aja gitu kan celahnya gitu. Kalau sekarang tuh ya kita udah ada manajemennya, udah ada ininya, terus ya sekarang ya gimana karyawannya aja gitu, lebih ke situ. Jadi kita udah memaksimalkan ikhtiar lah ya, jadi sisanya Allah aja yang ngurus gitu ya Teh. Setelah ada manajemen yang rapi ini, justru karyawan lebih betah apa gimana tuh Teh? Iya sih, alhamdulillah turnover karyawan tuh nggak banyak sih Teh, jadi paling ada tapi nggak banyak. Ya karena ada treatment itu sih kan, kita tiap hari Jumat juga kan karyawan tuh dikumpulin gitu kan sebelum
atau buka warung tuh ada kayak pengajian gitu teh. Jadi karyawannya belajar. Yang belum bisa ngaji kita kasih belajar ngaji, kita kayak undang ustadz gitu kan teh tiap hari Jumat gitu. Terus kayak ada training buat karyawan juga gitu tiap hari Jumat. Gitu. Itu jadi menciptakan ini iklim kerja yang ini sama mungkin dengan ownernya gitu ya. Jadi sama-sama solih lah ya. Ya, insya Allah. Frekuensi. Gitu ya. Terus sama kalau misalkan kayak gajian tuh teh masih suami itu masih ketemu langsung gitu tatap muka. Jadi tiap orang tuh satu-satu gitu teh kalau gajian tuh ditanyain gimana bulan ini gimana gitu. Jadi biar lebih ada apa ya bonding gitulah sama sama karyawan gitu. Jadi nggak yang cuma transfer doang, tapi kita panggil gitu. Makanya ini kan karyawan kan udah agak banyak nih. Jadi per cabang tuh gajiannya misalkan ini hari ini bulan ini apa hari ini, terus nanti cabang yang itu hari berikutnya. Gitu. Masya Allah, seneng lah ya. Sebagai istri, ibu udah, jadi perannya udah nggak keganggu lagi nih sama kerjaan ya sekarang. Jadi suami aja yang fokus sekarang. Ya, jadi udah bisa apa ya? Ya cuman bisa ngasih, sekarang mah udah ngasih nasihat doang sih, udah ke remote kan, udah gitu. Oh iya, udah. Iya. Ujian terbesarnya itu aja selain pandemi ya. Kalau pandemi mah kayaknya semua bidang bisnis semua sama ya ngalamin ya. Ujian banget sih buat kita, cuman kan karena semua orang kayak gitu teh, jadi ya udah gitu, terima aja. Iya. Sri Keranjang sendiri punya goals nggak untuk 5 tahun yang akan datang apa? Kalau cabang sih nggak muluk-muluk pengen banyak, itu kita pengennya solid aja sih. Terus pengennya suami tuh menebar manfaat lah gitu. Makin kita ada cabang bisa bermanfaat minimal buat karyawan kita gitu, ngasih mata pencarian buat orang-orang sekitar kita gitu sih teh. Nggak mau muluk-muluk pengen punya cabang 100 gitu, enggak sih teh. Kalau sekarang lebih nggak ambisius sih teh. Maksudnya Iya. Semenjak 2018 itu juga kan, jadi kayak terus tuh di deket alhamdulillah itu Allah tuh kayak ngasih deket sama teman-teman, kayak ada teman-teman yang ngajakin ngaji gitu teh. Jadi kita punya komunitas ngaji gitu teh. Jadi lebih ke situ sih. Jadi kalau dulu tuh kayak ambisius pengen ini itu gitu. Kalau sekarang lebih yang ya udahlah mengalir aja gitu. Manfaat aja untuk orang banyak sih gitu. Kalau perbedaan visi Teteh dan suami dari awal merintis bisnis sampai sekarang ada perbedaan nggak? Kalau saya sebenarnya lebih ini sih karena ngikut aja sih sama suami kan. Kalau istri mah makmum doang ya teh ya. Jadi kata suami begini ya ikut aja gitu. Jadi minim konflik sih sebenarnya kalau lagi di ini ya di bisnis ya teh. Soalnya saya tipe yang ngikutin aja. Paling kalaupun misalkan ada beda pendapat, suami pengennya gini ya udah saya nurut. Terus misalkan kalau misalkan tiba-tiba ada kenapa-kenapa, tuh kan paling gitu doang. Oh gitu ya. Karena ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman pebisnis di bidang makanan terutama ya, atau pemula yang baru memulai atau yang sekarang sama-sama sedang mengalami pandemi, efek pandemi, ada yang mau disampaikan nggak? Pokoknya intinya mah ya kita sebagai manusia gitu kan, ikhtiar mah boleh maksimal gitu kan. Cuman kita harus ini nih, kalau saya sih sadar diri gitu ya, semua ikhtiar kita lakukan gitu. Cuman di ujung hasilnya nih kita nggak boleh berharap ikhtiar itu akan mengikuti hasil gitu. Kalau saya gitu, kita boleh ikhtiar maksimal gitu, tapi jangan sampai jadi jumawa. Iya nih gara-gara ikhtiar saya begini gitu, jadi kayak gini gitu hasilnya gitu. Nggak gitu. Kalau saya tuh ikhtiar tuh nggak selalu sama dengan hasil gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau atau lagi sedang wirausaha, tetap semangat. Kalau misalkan lagi down atau ada masalah ya balik lagi sih, diingetin lagi kita usaha mau buat apa nih gitu kan, mau cari ridhonya Allah nih, ya udah pokoknya ikhtiar semaksimal mungkin,
tapi untuk hasil ya serahkan aja sama Allah gitu. Setuju banget Teh. Rasain banget ya Teh, jadi kayak kita udah usaha banget, udah terencana banget, tapi hasilnya kok gini, jadi Dulu buat tuh gini kita. Teh, waktu hujan tuh ya, waktu di kaki lima tuh Teh kan, kalau setiap hujan tuh kayak suka ngeluh gitu, aduh hujan gitu kan, aduh nanti nggak ada yang dateng nih, gimana gitu kan. Terus tuh pas udah mulai ngaji tuh kan, suka di akhirnya kan dikasih tahu sama Ustadz, nggak boleh gitu, berarti kamu tuh percaya kalau hujan tuh nggak bakal ada pelanggan gitu kan, nggak boleh gitu ya, mau hujan mau panas kalau udah rezeki kamu ya pelanggan tuh datang ke kamu gitu, kata Ustadz tuh gitu. Oh iya juga ya gitu sih. ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau dipromosikan nggak dari Stik Ranjang buat teman-teman Cubis? Insya Allah tahun ini kita akan nambah cabang Teh di daerah Kopo, dan gitu. ya doain sekalipun dengan kondisi yang sulit kita akan tetap berupaya semaksimal mungkin. Harapannya kalau dengan kondisi sulit aja kita bisa tetap jalan, mudah-mudahan nanti kalau kesempatannya lebih baik ya harapannya jadi jauh lebih baik lagi nanti. Itu aja. Amin. Jadi cabang ketiga ya Teh ya? Cabang ketiga insya Allah Teh. Semangat ya. Ada orang yang masih percaya sama kita buat uangnya dikelola, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya, barakallah ya, barakallahu fikum. Semoga semuanya berkah, lancar. Terus insya Allah saya bakal nyoba Teh Stik Ranjang. Paling deket Buah Batu ada nggak Teh? Yang Buah Batu. yang cabang kedua. Cabang kedua tuh di Ujung Berung Teh. Cabang ketiga di Kopo. Oh, jadi berarti lebih dekat ke Dipati Ukur ya Teh ya? Oh iya. Oke, makasih banyak ya Teh, hatur nuhun udah diganggu waktunya, hatur nuhun udah mau sharing di sini di Cubis Media. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk teman-teman Cubis yang nonton. Semoga Stiqlannya juga makin sukses dunia akhirat ya Teh ya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya yang penting mah kebermanfaatan ya Teh ya. Dan jauhi riba. Betul, setuju. Oke Teh, pamit dulu ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.